Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya membeli drone Rise Tello yang sering disebut secara salah kaprah sebagai DJI Tello. Seperti biasa, saya membelinya sebagai barang second dengan harga yang cukup murah untuk harga sebuah Rise Tello. Saya mendapatkannya di marketplace Tokopedia dengan harga Rp500.000 berupa batangan saja. Dalam arti hanya drone-nya saja tanpa kelengkapan lain seperti baling-baling cadangan, pengungkit baling-baling, dan bahkan juga baterai. Baterainya sih disertakan 1 biji, namun memang sejak awal dari pihak seller sudah memberitahu kalau kondisi baterainya sudah kembung selnya dan tak bisa dipakai. Jadi bisa dianggap dalam pembelian ini saya tak mendapatkan baterai. Satu-satunya kelengkapan yang masih ada dan menempel pada drone-nya adalah propeller guard-nya. Ya lumayanlah daripada harus membeli lagi. Bagi saya, pelindung baling-baling pada Tello merupakan hal yang esensial, karena nantinya Tello ini akan lebih sering saya gunakan di dalam ruangan. Oke, kita segera coba drone bekas ini ya. Semoga masih bisa berfungsi normal. Pertama, pasang baterai pada tempatnya. Pencet saklar di kanan bodi Tello sampai lampu indikator di bagian depan berkedip. Lalu beralih ke settingan WiFi di smartphone. Kita cari SSID yang dipancarkan drone ini yang bernama Tello sekian-sekian. Kita koneksikan smartphone dengan SSID tersebut. Kemudian buka aplikasi Tello pada smartphone yang sudah kita download dari Play Store. Kita langsung coba eksekusi tombol take off dan yes! Tello bekas yang saya beli masih bisa terbang. Saya coba amati kestabilan terbangnya dulu. Tampak masih sempurna fungsi optical flow positionnya ya. Ciri drone dengan fitur optical flow position adalah akan bereaksi jika kita meletakkan objek di bawahnya, semisal tangan kita begitu. Sekarang saya coba fungsi akrobatik 8-day flip-nya. Fungsi flip atau rolling di Tello memang memiliki kelebihan dibanding drone toys biasanya. Pada drone toys lain, fungsi ini biasanya hanya bisa ke 4 arah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Namun di Tello bisa ke arah 8 penjuru mata angin sesuai dengan nama fungsi yang disematkannya, yakni 8 direction flips. Dan juga keistimewaan fungsi flips di Tello, yakni recovery ketinggiannya yang sangat baik. Oke, selanjutnya saya coba fitur circle yang menyebabkan drone akan mengitari objek yang tepat berada 1 meter di depannya. Sambil mengitari objek, drone juga melakukan perekaman video secara otomatis. Durasi video yang dibuat selama sekitar 30 detikan. Video yang dihasilkan kamera Tello berupa video beresolusi HD 720 dengan kecepatan 30 fps yang sudah distabilisasi dari guncangan-guncangan kecil dengan fitur EIS-nya ya. Sedangkan untuk foto still yang dihasilkan berupa image dengan resolusi 5 megapiksel. Oke. Sekarang kita coba throw and go. Fungsi ini. Kemudian throw and go. Nyalakan mesin. Fungsi throw and go ini adalah fitur take off dengan melemparnya ke udara. Oke. Kita coba fungsi bounce yang ini.
start. Fungsi bounce mode ini lebih pada fungsi atraksi saja. Saya sendiri belum menemukan manfaatnya bagi saya ya. Bounce mode bisa diartikan sebagai mode memantul-mantul. Kalau kita letakkan tangan ada perubahan pada ketinggian titik terendah memantulnya drone. Drone akan terus-menerus bergerak naik turun sampai mode ini kita hentikan atau sampai baterainya habis tentu saja. Oke, kita coba fitur selanjutnya, yakni fitur 360. Sebelumnya drone saya tempatkan pada ketinggian tertentu dulu. Selanjutnya, aktifkan fitur 360 dari menu Flight Mode. Fitur ini akan menyebabkan drone akan berputar pada sumbu yaw-nya sejauh 360 derajat. Fitur ini juga dilakukan sambil otomatis melakukan perekaman video yang berdurasi sekitar 25 detikan. Jadi fitur ini sangat bermanfaat untuk pengambilan footage panorama. Saya coba lagi flight mode berikutnya, yakni up and away, yang akan membuat drone terbang mundur menjauh sambil merekam video. Flight mode seperti ini lebih populer disebut sebagai mode drone. Sayangnya dalam mode ini video yang dibuat berdurasi singkat, yakni sekitar hanya 9 detikan lah. Dan fitur terakhir yang ingin saya coba yakni fitur hand landing atau fitur mendarat di telapak tangan. Ya, dengan demikian drone yang saya beli second ini telah lulus uji semua kemampuan standarnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Dengan kondisi kameranya yang masih bagus dan fungsi electronic image stabilizer-nya yang masih berfungsi, worth it nggak nih saya dapatkan dengan Rp500.000 tanpa baterai? Tulis di kolom komentar pendapat kalian ya, saya ingin mengetahuinya. Oke, terima kasih ya sudah menonton hingga bagian akhir ini. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.